yang beranggotakan saya Ilham Maryam, Saya Aris Malobelia, dan saya Kelvin Fadila. Baiklah, di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran bertemakan Cara mengatur waktu belajar secara efektif. Happy watching! Selamat menyaksikan. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga, karena pada dasarnya waktu itu adalah uang. Kalau aktivitas hidup kita dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, belajar atau bekerja. Yang kedua, berteman. Yang ketiga, tidur. Mana mungkin dalam 3 kelompok itu bisa kita lakukan dalam 1 hari atau 24 jam. Maka dari itu, kita harus gunakan sistem pengolahan waktu, karena akan membantu kita dalam penggunaan waktu yang lebih efektif dan kegiatan mana yang harus kita dahulukan. Kita harus mempunyai sistem pengelolaan waktu untuk kita. Yang pertama, waktu terbatas. Padahal masih banyak yang harus kita lakukan, seperti kuliah, kerja, sekolah, atau mengerjakan tugas. Yang kedua, tenaga yang terbatas. Kita juga manusia yang bisa merasakan lelah dan letih. Dengan demikian, kita membutuhkan waktu yang cukup untuk tidur agar dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena itu, kita membutuhkan the one thing, yaitu membuat atau menulis sebuah catatan kecil untuk apa yang akan kita lakukan esok. Untuk mengatur kegiatan yang sudah menjadi prioritas kita, itu kita bisa menggunakan sistem kuadran. Di mana menurut buku Seven Habits of Highly Effective People mendefinisikan bahwa dengan cara mengelompokkan apa saja yang akan kita lakukan ke dalam 4 kelompok, tergantung pada seberapa penting atau mana hal yang lebih darurat terlebih dahulu. Nah, dengan sistem kuadran ini, itu kita bagi suatu kegiatan kita itu menjadi 4 kelompok, di mana ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, untuk kuadran pertama, kita isi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kita terlebih dahulu, seperti contohnya kegiatan mengerjakan PR ataupun persiapan belajar untuk kita ujian gitu. Pada kuadran kedua, itu kita mengisi kegiatan yang tidak darurat tetapi genting. Contohnya, atau itu contoh yang akan kita rencanakan. Contoh kegiatan untuk kuadran kedua ini itu bisa bersosialisasi, berolahraga, ataupun refreshing bareng teman-teman. Untuk yang kuadran ketiga, itu kita bisa mengisi lisan untuk kegiatan yang darurat tapi tidak penting, atau suatu kegiatan yang bisa diwakilkan. Contohnya itu seperti kegiatan kita untuk menelpon ataupun membalas WA teman kita maupun orang tua gitu. Nah, untuk menanggapi hal seperti ini, apabila handphone kita itu ada WhatsAppan dan teman kita, bisa kita angkat terlebih dahulu dan kasih tahu sama teman kita, mohon maaf, saya lagi ujian atau saya lagi sibuk gitu. Nah, mohon untuk menghubungi nanti. Ya, untuk kuadran keempat, kuadran terakhir, itu kita bisa mengisi kegiatan tidak darurat dan tidak penting. Contohnya tadi seperti news ataupun scroll sosmed gitu, seperti IG, WA, atau bahkan Telegram, Twitter. Kegiatan seperti itu bisa kita letakkan di lisan yang terakhir. Buat teman-teman yang sulit untuk mengatur waktu, ada tips nih dari Gary Keller dan Jay Papasan. Tips dari mereka, coba kita bangun lebih pagi agar kita punya kesempatan untuk mengatur kegiatan kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Cara tentang lisan prioritas kegiatan kita, selain menggunakan perencana kegiatan, kita juga bisa menggunakan sistem time blocking atau memblok waktu. Di mana sistem memblok waktu ini itu kita memblok waktu dalam 1 hari untuk kita mengerjakan suatu hal-hal yang telah kita tentukan atau kita prioritaskan. Contohnya yaitu kita memblok waktu liburan seperti di hari Sabtu ataupun Minggu. Nah, di hari Sabtu atau Minggu itu kita ambil satu waktu dan itu kita blok aja waktunya 1 hari untuk menyelesaikan tugas-tugas kita yang belum selesai.
Dan kalau sudah selesai di hari berikutnya itu kita bisa mengerjakan kegiatan yang berada di list kuadran kedua. Contohnya tadi bersosialisasi, berolahraga, ataupun refreshing dengan teman-teman. Nah, jadi marilah kita hargai waktu, karena apa? Time is money. Waktu adalah uang. Jadi ayo teman-teman, kita atur waktu kita dengan sebaik mungkin, dan semoga kita bisa menjadi orang sukses ke depannya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum